Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para ibu jamaah pengajian Asya rahimakumullah, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir untuk thalabul ilmi yang sudah diagendakan setiap minggu sekali dalam rangka untuk menambah wawasan keislaman kita sekaligus untuk menambah mantapnya keimanan kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya mengganti Bapak Rubana yang tadi pagi atau kemarin sore SMS. Sebenarnya saya itu sudah dilatih didik dengan yang ngono data ngono jangan. Saya lihat yang ngomong ini mesti ada persiapan gitu. Persiapan apa yang disampaikan yang cocok ini apa? Dalam situasi seperti ini itu apa yang cocok? Nah data yang dilatih apa enggak sih? Pak gelemi opo repot. Iki lho ngene mau ya wis bisa sak pletek mau ning. Oleh karena itu materi pada sore hari ini saya bawakan materi pencerahan. Bertema pencerahan khususnya membahas masalah Quran surat 9. Surat At-Taubah ayat 29. Karena ayat ini ayat yang lagi viral sekarang. Ya, yang terjadi bom kemarin itu di Bandung itu ya bawa ayat ini. Ya, ini panjenengan harus paham. Ya apa sih masalahnya itu? Jadi di akhir tahun 2002 ini, di saat bangsa Indonesia mulai hangat-hangatnya menetapkan calon presiden. Ya ini muncul sing Anies, sing Pak Ganjar, ya, semacam-macam. Saat hangat-hangatnya seperti itu muncul persoalan LGBT, lanang musuh lanang, wedok musuh wedok, sehingga kita bisa simpulkan itu. Kenapa di Cianjur kemarin itu ada bencana gempa gitu? Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, bencana pertama yang didatangkan oleh Allah berupa gempa itu terkait dengan kasus LGBT di negeri Sodom. Di negeri Sodom itu wong lanang seneng wong lanang, dikandani karo nabi ini kak direken, bahkan nabinya juga disir. Luar biasa. Akhirnya apa yang diberikan oleh Allah? Ganjarannya diberi gempa yang luar biasa dahsyatnya, berapa skala Richter itu. Sampai rumahnya terbalik semua. Yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Nah, ini kan lumayan. Makanya kalau kita kaitkan di Cianjur kemarin itu, katanya di sana sudah ada 1000 LGBT. Luar biasa. Itu sekarang ada proyek-proyek dunia itu begitu. Setiap negara itu kayaknya diserang karo LGBT supaya diakui sebagai undang-undang. Luar biasa. Ini kalau itu sampai diterima ya siap-siap aja sering bencana gitu. Sekarang aja bencana bolak-balik, sing banjir, sing longsor, sing gempa, ya. Padahal udahnya paling sak minggu ini, baru sampai. Ini kondisi kita. Nah, muncul macam-macam bencana alam, terutama di Pulau Jawa yang sangat luar biasa. Setelah musim panas sekian lama, lalu berganti musim penghujan, baru beberapa hari muncul bencana gempa dan banjir.
wabet. Saat ini angel diprediksi. Oh iki wayah ketiga, oh iki wayah rendeng angel. Lah apa angel? Sebabnya bumi saiki pun bergeser, ya. Pun bergeser dari porosnya itu sudah mulai tahun berapa itu. Sekarang nggak tahu, lebih mungkin nanti diprediksi oleh ilmuwan itu kalau sudah berputar bumi sudah lepas dari porosnya, pindah poros, maka matahari terbitnya tidak dari timur tapi dari barat. Nah, yang penemuan-penemuan seperti ini ditanyakan ke beberapa ahli agama, tidak ada yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab cuma Islam. Karena Nabi pernah bersabda bahwa nanti pada hari kiamat itu matahari terbitnya dari barat. Loh kok persis itu? Akhirnya peneliti tadi masuk Islam. Kalau dalam pandangan Islam munculnya bencana itu disebabkan oleh dosanya manusia, banyaknya kemaksiatan dan lain sebagainya. Konon kabarnya gempa di Cianjur itu kurang lebih ada 1000 LGBT tadi kita sampaikan, dan juga ada pemurtatan secara massal. Orang-orang Kristen itu sekarang ini gerakannya luar biasa. Kita itu diam, pasif ya. Umat Islam tidak pernah dolek bolo. Makanya bolanya akhirnya berkurang. Karena semangat juangnya beda. Nah. Jadi inilah bukti bahwa bencana alam itu terjadi karena manusia itu sendiri. Sekarang kita lihat persoalan bom bunuh diri di Bandung. Dan kita harus paham itu. Dan apa sih sebenarnya itu? Masih usum gitu. Dalam kondisi Indonesia menghadapi persoalan yang kompleks, tiba-tiba dikejutkan oleh peristiwa bom yang terjadi di Bandung yang memakan korban seorang polisi dan pengebomnya hancur berkeping-keping. Itu yang terjadi. Dan yang menarik, di sekitar TKP itu tempat kejadian perkara, berarti ya di tempat pengebomannya itu ditemukan sebuah tulisan ayat Quran surat At-Taubah ayat 9. Nah, dugaan sementara bahwa pelaku itu telah melaksanakan Al-Quran surat dan ayat tersebut di atas kita. Ya, apa bunyinya? Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu, dan tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasul haramkan. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu minal ladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun, sampai mereka itu membayar jizyah, yaitu semacam pajak ini, pajak orang kafir, sehingga mau tunduk tapi bisa dikalahkan tetap kafir, nah, dikenakan pajak. Sedang mereka dalam kondisi terhina. Nah, ini kan perintah ini. Nah, yang begini-begini ini sulit. Saya itu kemarin itu ikut Sarasean di Masjid Al-Fatah itu. Bukan kemarin ya, Selasa tanggal 29 November, Pak. Intinya pembicaranya adalah Pak Islah Bahrawi. Pak Islah Bahrawi itu orang Madura, doktor. Intinya dengan macam-macam agama ini itu sebenarnya adalah sebuah penafsiran saja.
penafsiran agama. Adanya NU, adanya Muhammadiyah itu penafsiran agama. Adanya aliran radikal itu ya penafsiran agama. Maka harapannya dia beragama itu boleh berbeda pendapat asal jangan ngelokno gitu. Ngono sih karepnya. Karena mengkafir-kafirkan. Kalau sudah mengkafirkan, maka darahnya jadi halal, hartanya halal. Makanya orang mencuri, orang membunuh itu karena itu menganggap kafir. Lah penerapan itu pun sebenarnya juga nggak benar. Walaupun orang kafir nggak boleh dibunuh, kecuali orang kafir itu memusuhi. Haknya sama dengan orang yang beriman. Orang kafir yang zimmi, orang kafir yang zimmi itu orang kafir yang tidak memerangi Islam. Kita boleh berbuat baik, berlaku adil, boleh terhadap orang kafir semacam itu. Tetapi kepada orang kafir yang memusuhi, membuat ribut orang Islam, itu dilarang kita berteman dengan dia, dengan mereka. Kalau kita berteman dengan mereka, maka kita dolim. Itu Islam. Oke. Sekarang mari kita lihat pandangan secara umum terhadap pelaku bom bunuh diri. Mohon disimak, didengarkan dengan seksama agar tidak gagal paham. Jadi kayaknya medsos sangat agar tidak gagal paham. Yang namanya bunuh diri adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Bener gak? Setuju? Oke. Siapa melakukan bunuh diri maka neraka yang mereka dapatkan. Bener tak buatan nih? Nah, lihat kasusnya Qotman. Qotman itu orang yang berperang di jalan Allah, berperang fi sabilillah. Akhirnya dia gugur. Mereka Qotman ini dilulukan oleh para sahabat karena Qotman gugur dalam medan perang fi sabilillah. Nek wong perang mati di dalam perang fi sabilillah tanpa hisab langsung masuk surga. Nek syahid itu nggih. Masalah syahid apa ndak jadi masalah. Sehingga sampai diabadikan oleh Allah dalam Quran itu, jangan kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah itu bahwa mereka itu mati. Bahkan mereka hidup, bahkan mendapatkan rezeki. Nah, makanya dulu itu ketika zaman perang Rusia sama Afghanistan itu apa itu? Ada orang memindah kuburannya, ternyata kuburannya itu enggak busuk. Kukunya memanjang. Seperti orang hidup tapi enggak bisa bergerak. Allah alam apakah itu pengertian ayat itu, Allah alam. Tapi yang jelas Allah katakan demikian. Orang yang mati di jalan Allah itu mereka itu hidup, bahkan mereka diberi rezeki. Nah karena Qotman matinya di jalan Allah dalam medan perang itu dilulukan pahlawan. Pahala yang menantikan adalah surga karena mati di jalan Allah adalah syahid. Tapi di luar dugaan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa dia masuk neraka. Kaget. Lu kok iso? Sebabnya apa? Ya konten saja para sahabat itu jadi kaget. Ya, tapi setelah dijelaskan oleh Nabi bahwa Qotman itu meninggalnya bukan karena dibunuh musuh, tapi meninggalnya karena Qotman telah bunuh diri. Ketika dia mendapatkan luka yang banyak, dia tidak kuat menahan sakitnya. Lalu pedangnya dihadapkan ke dadanya dan ditancapkanlah sehingga Qotman meninggal dunia karena bunuh diri. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa Qotman akan masuk neraka. Naudzubillah. Nah, ini juga pernyataan Rasulullah begitu. Orang bunuh diri itu adalah masuk neraka. Ini cocok ya pendapat ini ya. Halo? Mantap nih Gus. Sekali lagi paham. Ya, nanti akan saya tunjukkan juga alasannya orang yang bunuh diri. Supaya tahu kita. Nah kita tahu bahwa bunuh diri seperti ini loh.
Nah, dikatakan neraka oleh Rasul. Lah kok wani-wani ini ngebom bunuh diri? Nah kita lihat. Jadi kalau kita tuh begini namanya adil. Dilihat alasannya apa sih iku jajal adeloke. Jadi kesimpulannya bahwa bunuh diri tidak dibenarkan dalam Islam dan diancam dengan neraka. Yes, titik nih. Ayo ganti. Pandangan keagamaan menurut pelaku bom bunuh diri. Nah, sekarang kita lihat. Apa sih pandangannya pelaku bom bunuh diri itu? Kok wani-wani nih sampai awake protol kan nih. Jadi sebenarnya kalau dalam ilmu untung rugi itu semua apa yang dilakukan oleh seseorang itu mesti ada keuntungan. Panjenengan datang ke sini itu pasti ada keuntungan. Keuntungannya oleh ilmu. Lorone tambah pintar, disanggup ibadah kok jamin surga kan begitu. Nanti ada keuntungannya, walaupun tidak berupa fisik begitu. Itu adalah ilmu untung rugi. Mereka berpandangan bahwa siapa yang mengaku beriman wajib untuk melaksanakan Quran secara keseluruhannya. Biasa nih, sering kita dengar. Tidak boleh memilih-milih ayat, maksudnya jangan sebagian diimani dan sebagian dikafiri. Ini tidak boleh. Kalau hal itu dilakukan, maka mereka akan dikembalikan pada hari kiamat dengan seberat-beratnya siksa. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ini ayat yang menerangkan bahwa ayat itu enggak boleh dipilih-pilih. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian isi kitab? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kamu akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini ancamannya begitu. Jadi sebenarnya apa yang ada dalam Quran itu dituntut untuk bisa kita terima. Tapi kalau kita kejar lagi misalnya, wah ngel. Wong isi Quran itu ya macam-macam. Ya, ada hukum pidana. Contohnya dulu itu Ja'far Umar Thalib itu pernah mengeksekusi orang yang berzina kalau tidak salah di Poso itu. Dirajam. Dicekel pemerintah. Penganiayaan. Padahal dia menerapkan aturan Islam, maka angel. Jadi kalau kita terapkan Quran teman-teman nih, kita melanggar warga negara. Kalau kita menjadi warga negara yang teman-teman melanggar Islam, angel aja nih. Cuma kadang-kadang orang itu pura-pura karo, asli ini berat. Nah, ada ilmunya lagi itu nanti. Nanti. Ini kita lanjutkan aja deh. Orang yang berpaham kekerasan memandang terhadap orang di luar kalangannya lebih senang dengan aturan-aturan tauhid dan membenci kepada aturan-aturan Allah. Ini pun pasti. Orang di luar kalangannya senantiasa menghalang-halangi jikalau ditegakkan hukum-hukum Allah. Ini pandangannya orang ngerti mereka. Orang di luar mereka justru menuduh kepada paham kekerasan dengan tujuan mempolitisasi agama untuk kepentingan politik. Juga diwadani kadrun, kadal, guru. Nah sekarang itu begitu. Padahal kalau kita lihat betul Islam itu politik. Kok bisa? Lah ya. Sekarang ada hukum bicara memilih pemimpin.
Karena pemimpin itu pemilu. Wilayahnya politik. Ada hukum pidana. Itu yang melaksanakan mesti negara. Makanya Islam itu bisa berbentuk negara, bisa berbentuk pribadi, bisa berbentuk keluarga. Nah kalau kita menerapkan hukum pidana nggak akan bisa menerapkan kalau tidak negara yang menerapkan. Maka secara tidak langsung negara menggunakan aturan Islam itu wajib sebenarnya. Ya, seperti gini, orang sholat wajib harus menutup aurat. Maka pakai mukena wajib, kan begitu? Karena mukena menutupi aurat, sama dengan itu. Ya. Jadi itulah pandangan-pandangan orang yang beraliran kekerasan. Nanti kita lihat kenapa kok berani ngebom. Maka siapa yang memusuhi, ini pandangannya mereka, maka siapa yang memusuhi terhadap orang yang menegakkan syariat Islam, itu sama artinya dengan memusuhi Islam itu sendiri. Maka mereka dapat dicap sebagai musuh Allah yang boleh dibunuh. Wah itu ingat. Ya, karena dia menghalang-halangi hukum Allah, maka berarti musuhnya Allah, maka boleh dibunuh menurut pandangan kekerasan. Nah, menurut pandangan yang moderat beda, dia bilang barang siapa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh manusia seluruhnya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, tidak ada paksaan berarti moderat. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk menjadikan teman terhadap orang-orang kafir yang tidak memusuhi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Ini moderat. Nah, bener moderat. Banyak, Quran itu tidak 1 2, banyak. 6.666 ayat. Kalau kita memahami satu ayat tahu mesti kecelik. Jadi saya ini berusaha tidak menuduh bahwa Islam itu sing bener moderat, sing salah radikal. Atau sebaliknya, saya tidak mengatakan bahwa Islam itu sing bener kekerasan radikal yang salah moderat, tidak. Masing-masing ini dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ya apa nanti kita lihat. Inilah kurang lebih yang ada dalam pemikiran mereka, orang-orang yang beraliran kekerasan itu. Makanya mereka tidak segan-segan untuk membunuh yang dianggap musuh-musuhnya Allah melalui berbagai macam cara, termasuk dengan cara membunuh melalui bom bunuh diri. Ini itu karena menganggap musuh, karena dia selalu menghalang-halangi hukum Allah ditegakkan. Nah, kita sudah tahu pandangannya orang keras, pandangannya orang moderat. Nah, ini penting ini. Sekarang kita lihat bom bunuh diri dalam pandangan pengebom. Tadi sudah kita lihat secara umum begitu ya. Sekarang khusus untuk ngebom. Bagaimana pandangannya tentang bunuh diri menurut pengebom? Sebelumnya kami ingatkan juga, mari kita simak. Ya, jangan sampai kita gagal paham. Jangan dipotong-potong. Oh, Pak Heru ngomong ini, tapi gak dituduhno sebelumnya atau sesudahnya. Itu jadi beda. Contoh begini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ayat. Celaka orang yang sholat. Materi. Celakalah orang yang sholat. Tapi gak diterusno. Kesimpulannya saja. Kenapa dikatakan celaka orang sholat? Karena sholatnya lalai dan riya. Dan lalai dan riyanya ini tidak disebutkan, jadinya beda gitu. Nah, sama dengan saya ngomong begini tadi,
gak dituduhno ngarep murine, dipotong kono tok, cekel sama polisi ya. Panjenengan paling gak tahu ngrungokno ceramah-ceramah kayak gini. Saya tuh berani ngomong ini karena saya ngerti persis, tahu pemikiran mereka, ngerti. Para pengebom dalam melaksanakan aksinya merasa bahwa yang dilakukan itu adalah amal soleh, bukan suatu kesalahan seperti yang dituduhkan selama ini. Ini itu sih ada. Berarti masalah itu sebenarnya apa? Paham agama. Nek kapan kepengin ngendekno kekerasan ini gampang. Iso ndak ngalahkan paham agamanya mereka. Kalau ndak ya kan terus ada. Karena mereka merasa beramal soleh, kan gitu masalahnya. Nah kalau mereka itu mengerti seperti itu, kemudian dipaksakan untuk harus moderat misalnya, itu dia mengerti bahwa itu adalah mengimani sebagian kitab, isi kitab, dan kafir kepada sebagian isi kitab lainnya. Menangil. Nah, makanya kita harus paham. Mereka mengacu kepada sebuah hadis, nah ini hadis yang dipakai. Mereka mengacu kepada sebuah hadis yang intinya orang itu seperti bunuh diri menurut kita, tetapi ternyata mereka tidak bunuh diri, melainkan ingin mati syahid. Kalau biar niku tahu tentang Al-Hidayah, tulisannya bom bunuh diri. Ada yang membahas itu, cuma saya tidak diundang waktu itu. Saya masuk aja, soalnya menarik. Ternyata yang disampaikan hadis ini singkatnya begitu, singkatnya aja. Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang sahabat setelah mendengar penjelasan dari Rasulullah tentang pahala orang yang mati syahid. Maka salah seorang dari sahabat tersebut langsung berangkat seorang diri melawan musuh-musuh yang jumlahnya sangat banyak sekali. Wong ijen kira-kira ngelawan saya. Menang tambah tentu. Menang ya? Wah hebat ya. Wong siji iso ngalahno saya, wah luar biasa. 1 dibanding 1000. Kaya mboten menang akhirnya. Lalu para sahabat mengingatkan agar tidak melakukan tindakan tersebut. Karena tindakan tersebut sama dengan bunuh diri. Nah, tapi kadang mancep di jaman Rasulullah kaya ngono. Mboten direken, rupanya peringatan tersebut tidak dihiraukan olehnya. Dia maju terus untuk melawan musuh yang tidak seimbang, satu lawan sekian banyaknya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sahabat tersebut akhirnya gugur melawan musuh karena seorang diri. Nah saya si musuh saya pemana musuh 1 juta, terus gak bisa menang, ya mati. Bunuh diri tak betul. Halo, ya gak bisa jawab. Nonton termasuk bunuh diri tak betul. Bunuh diri ya. Ayo apa jawab Rasulullah? Kita lihat. Ya, tadi sudah diperingatkan oleh para sahabat lainnya agar tidak maju karena yang seperti itu menurut para sahabat dianggap sebagai bunuh diri. Seperti kita, anggapan kita ya. Makanya orang-orang ngebom kita katakan bunuh diri. Tapi menurut yang ngebom tidak bunuh diri. Istisghar. Ya. Lalu bagaimana komentar Nabi setelah melihat yang demikian tersebut? Nabi menjelaskan bahwa dia berbuat sedikit dapat banyak. Bunuh diri tambah dengan kira-kira. Ini jawabnya Nabi. Setelah tahu seorang diri melawan sekian banyak orang, kemudian gugur yang menurut anggapan kita adalah mati bunuh diri. Ternyata Nabi tidak mengatakan mati bunuh diri, tapi mengatakan dia berbuat sedikit dapat banyak.
Mboten dapat bebek atau banyak wae. Ngenten ya. Nyoba iki. Makanya kalau enten-enten niku mbok tau komentar meneng ae. Komentar kok bola sapa wis meneng ae. Serba salah. Iya. Itulah hujah yang dipakai oleh mereka untuk melakukan istishhad, dibolehkan dalam situasi perang. Nah, makanya perang itu kan boleh. Ya. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu perang, lo wajib loh. Artinya boleh. Tapi perangnya kapan? Ini perlu ilmu. Ana durung wayah perang ya aja perang. Ora perang mergo wis didolimi. Nabi ten Mekah pun didolimi. Nggih, nanti diembargo, nanti wis dikucilkan dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak menurunkan ayat perang. Kenapa kau tidak turunkan ayat perang? Sudah didolimi. Karena perbandingannya belum memenuhi syarat. Berapa perbandingannya? 1 dibanding 10. Nah, wong iman siji iso ngalahno wong 10. Nah, wong iman 1 iso ngalahno 1000. Nah, ana wong iman 1000 iso ngalahno 10.000. 1 banding 10. Nah, nek belum memenuhi target seperti itu, maka perang harus ditahan. Karena dilakukan mesti kalah. Makanya perangnya Nabi itu, perang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah perang Badar. Pasukannya Nabi berjumlah 313 orang. Orang kafir berjumlah 1000 orang. Menang. Karena apa? Karena 1 dibanding 3. Lalu 1 banding 10 yang menang, apa mana 1 banding 3? Lah, para pelaku kekerasan itu tidak melihat itu, tidak mengerti, makanya dia selalu kalah. Inilah dibutuhkan kepahaman tentang Islam itu begitu. Bahkan saya mengatakan bahwa kepahaman Islam ini jadi sangat penting. Kenapa saya katakan begitu? Karena ikroknya Rasulullah dalam perjuangannya Rasulullah memulai perjuangan ini dimulai dari Iqra. Kenapa? Kok dari Iqra kok tidak dari Fatihah? Karena Iqra itu menjawab anggapan orang Mekah bahwa mereka itu beranggapan bahwa Tuhan itu adalah Lata, Uzza dan Manata. Diturunkan oleh Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacakanlah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia. Dia menjadikan manusia dari segumpal darah. Tadi dikonter, diperkenalkan Allah itu bukan Lata, Uzza dan Manata. Nah, saya katakan pemahaman ini jadi penting karena apa? Kalau Rasulullah berangkatnya dari Iqra, lalu kita dari mana? Nah, setelah kita diagnosa, orang Indonesia itu Islamnya boleh dikatakan paling besar dunia. Tapi kalau dengan aturan Islam gak seneng, karena pemahamannya ini cerek. Nah, karena pemahamannya nggak jelas itulah, maka saya katakan Iqra perjuangan kita itu adalah memahamkan tentang Islam kepada masyarakat. Itu yang maka saya katakan, saya sering menyampaikan itu karena itu saya melihat ini persoalan penting. Nah, supaya kita tidak menyembunyikan agama. Jadi kesimpulannya mereka para pengebom itu adalah melakukan aksinya merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah satu amal soleh, mati dalam mengebom, mereka beranggapan masuk surga. Nah, ini anggapannya. Tapi dia tidak mengerti kapan untuk melakukan itu. Oh, ngenten bahasa. Kon lereng ya. Oh, nggih, ngerti dia sampai.
Kalau apa yang dilakukan sebuah paham keagamaan, maka dalam rangka untuk menghentikan aktivitas mereka, wajib untuk bisa mengalahkan paham keagamaan mereka. Jadi sekarang ini mulai perang paham. Yang namanya Gus Islah itu udah kemana-mana mengatakan tentang Islam itu moderat. Dasarnya cuma dia tidak menggunakan dasar Quran, menggunakan dasar sejarah. Nah, padahal sejarah itu ditunjukkan oleh beliau itu, Nabi itu dalam Islam coba lihat orang Yahudi disuapi. Ya, artinya apa? Kasih sayang. Tapi dia tidak ngerti itu Islam saat apa? Apakah saat lemah? Apakah saat sudah kuat? Tidak jelas. Tapi dalam Quran ayat radikalnya itu ada. Innallaha astara minal mu'minina anfusakum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun. Al-ayat Quran surat 9 ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang beriman itu diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Loh, ini apa tidak radikal? Karena Islamnya Nabi yang mengacu Quran. Kalau kita buang, kita cari yang moderat saja, ya sama dengan menyembunyikan sebagian isi kitab, kafir pada sebagian lainnya. Angel. Ini sebenarnya penting sekali untuk disampaikan di khalayak ramai, supaya orang itu paham. Jadi ada perang-perang sekarang ini, perang pemikiran. Makanya sekarang ini buzzer itu dikerahkan semua. Orang baik dijadikan jelek bisa. Buat YouTube untuk menjelek-jelekan seseorang, begini. Padahal tidak. Nanti kalau viral dia dapat uang. Dan dia juga dibayari dan dapat uang dari YouTube. Itu sih nggak kacau negara itu begitu sekarang. Berita begitu cepat. Sekarang saya ngomong gini direkam, kemudian di-share sudah sak detik wis tekan dindi. Nah, kalau nggak dipotong enggak apa-apa, nanti potong-potong bahaya. Oke, kita lanjut. Nah, selama tidak bisa mengalahkan paham keagamaannya, maka teror bom bunuh diri masih akan terus ada. Nah, sekarang kalahkan pahamnya itu. Kalau saya bisa Allah. Minta dibenarkan atau minta disalahkan? Bisa. Karena saya tahu masalah. Paham alternatif bisa mengalahkan paham keagamaan teroris. Paham yang berkembang saat ini adalah paham yang memberi gambaran bahwa Islam itu moderat. Islam tidak mengajarkan membunuh, bahkan semua agama tidak mengajarkan kekerasan. Ini yang dikembangkan. Maka namanya moderasi agama. Moderasi agama sekarang digerakkan. Di sisi lain, ajaran Islam mengacunya adalah mengacu kepada Quran dan hadis. Dan itu adalah acuan keislamannya Nabi dalam menerjemahkan Islam dalam kehidupan. Cara-cara. Dan ternyata dalam Quran itu isinya adalah ajaran yang toleran, atau dalam kata lain Islam mengajarkan moderat. Tapi di sisi lain ternyata Al-Quran juga mengajarkan kekerasan. Angel loh ini. Sebagai contoh ayat yang bercorak kekerasan tadi adalah Quran surat 9 ayat 20 ayat 9 ayat 29 tadi yang dipakai ngebom itu. Itu yang dipakai dasar oleh pelaku bom bunuh diri dari Bandung tersebut. Nah, itu kita paham, soalan bisa ngomong.
Disinilah dibutuhkan bisa memahami Islam ini dengan benar. Nah, bagaimana cara memahaminya? Karena yang berpaham kekerasan juga memiliki alasan dalil. Demikian juga yang menganggap Islam harus dalam bentuk moderat juga memiliki dalil. Podo-podo duwe dalil Gus. Nah, sekarang kita lihat kunci memahami Islam, ya, itu terletak di nuzulul Quran. Kita harus memperoleh jawaban terkait dengan turunnya Al-Quran. Mengapa Al-Quran yang sekarang kita pegang kok tidak sama dengan Quran ketika diturunkannya? Kayak surat. Oh, mau tenang. Ketika turunnya Quran pertama kali diturunkan adalah Iqra dan seterusnya itu, dan terakhir adalah Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kamu, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kamu. Ini surat terakhir. Tapi panjangan dia dalam Quran itu apa? An-Nas. Ini rahasia. Kita nggak pernah menanyakan tuh. Saya sudah diberitahu oleh guru saya tuh. Ya, 30 tahun yang lalu. Kenapa? Oh, enggak sama. Ternyata versi nuzul itu adalah contoh bagaimana menerapkan Quran. Begitu. Nanti tidak ada ayat perang terus kita ambil terus kita perang, enggak. Apa perang? Alasannya apa? Nah, makanya ayat-ayat radikal, ayat yang keras itu tadi adalah ayat yang mengandung ilat, ayat yang mengandung sebab. Kalau sebabnya itu tidak ada, maka ayat keras tidak bisa dilakukan. Kalau orang itu mencuri, hukumannya harus dipotong tangannya. Kalau sampai hari kiamat tidak ada orang mencuri, walaupun hukumnya ada potong tangan, tidak bisa dilaksanakan karena ilatnya tidak ada. Maka sebenarnya agama itu hakikatnya adalah kedamaian. Tapi dalam memperjuangkan kedamaian ini, mendakwakan kedamaian ini, banyak gangguan-gangguan. Maka untuk memelihara itu Allah perintahkan untuk ayat-ayat yang radikal tadi supaya diterapkan. Bunuhlah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kiamat. Itu karena mereka mengganggu umat Islam. Memang gak ganggu, gak dipakai ayat itu. Gitu loh. Lalu orang-orang yang berada keras tadi dipakai. Situasinya kayak apa dia tidak paham. Nah, sama dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Durung poso, durung waktu ini poso. Kita poso Ramadan. Salah tak bener nih? Bukan bener. Nah, kapan ini poso Ramadan? Enten ono bulan Ramadan. Nah, melaksanakan kewajiban perang yang enten ono syaratnya perang. Enggak toko-toko syaratnya juga ada, enggak toko-toko syaratnya. Nah, toko ya budal. Budal itu gak gampang, gak semua orang berani. Nah, itu masalahnya ya. Kalau kita memahami masalah turunnya Quran, insya Allah kita akan bisa menjawab dan memberi solusi terhadap kasus penghukuman tersebut. Menurut Ibnu Abbas, tidak sesuai tambatan. Emput dah. Nggih, ancane upload niki. Nggih pemikirannya wong anu. Cuma panjenengan tidak ketinggalan gitu maksud saya itu. Soalnya besok saya ngaji lagi mari maghrib. Pematannya sisi mana? Kayak materi Natal. Ganti ini ya. Bona, tindak mau nang. Intine ngeten. Intine bahwa Islam itu persoalan moderat atau kekerasan itu bukan persoalan sebenarnya. Karena itu Islam yang dilakukan oleh Nabi ya dua itu.
Ada. Persoalannya adalah kita harus mengerti kapan kita terapkan moderat, kapan kita terapkan radikal. Ketika kita nggak mengerti itu, pasti kacau walaupun kita bawa Islam. Contohnya orang yang itu kan bawa Islam, bawa Quran, tapi topes, nggak pernah menang. Kita lihat sejarah di Indonesia sampai sekarang, umat Islam nggak pernah menang. Karena apa? Strateginya itu loh, seperti itu. Perlu diperbaiki, perlu dipahami. Ya, jadi ini tadi adalah temanya adalah tema memahami agama dalam konteks bisa menjawab solusi terhadap aliran kekerasan khususnya berupa pemukul-pemukul. Demikian mudah-mudahan manfaat karena penting semprit jarane jam keliwat. Alhamdulillah tak suwe-suwe. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.